Gimana Kak, mana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget dong. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya Kak, kan akhir-akhir ini cuacanya kayak kurang mendukung gitu ya, kayak tiba-tiba tuh perubahan cuacanya tuh mengecil banget, kayak berhujan, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba panas. Itu gimana? Kakak sehat-sehat aja kan walaupun cuaca kayak gini? Ya, kalau hari ini sih alhamdulillah sehat ya. Cuma kemarin beberapa hari itu nggak enak gitu loh badannya. Tapi kan udah minum obat, udah makannya gini, jadi udah fit deh sekarang. Ya penting tuh walaupun lagi itu harus makan sih Kak, makan tuh jangan telat, pokoknya minimal tuh 3 kali sehari. Oh iya, kan apa namanya, oh kebetulan juga ya Kak ya, walaupun cuaca kayak gini, pas konseling ini, walaupun Kak Dilan sakit ya, untung aja pas konseling ini Kakak sehat. Iya, Cuma kalau sih. nggak Kak, kita ditunda ya Kak ya. Untung. Oh iya nih, di pertemuan sebelumnya Kakak bilang ya cerita ke saya, katanya Kakak mau pulang kampung. Gimana nih Kak, coba ceritain. Iya sih, kemarin bener pulang kampung, pulang dari situ kan saya langsung pulang kampung tuh. Ya di sana pun kayak saya nggak kemana-mana sih, istirahat terus kayak ya mahasiswa kan, jadinya tugas ada datang, jadi ya di sana tetap aja kayak pindah ngerjain tugas aja. Oh, jadi pindah tempat aja ya. Kan enak di sana karena rame sih, ketemu keluarga gitu, jadinya enak lah. Ya kan ya kayak walaupun kan kayak capek, kalau di kos itu kan kayak sendiri gitu ya, kayak kalau di rumah kan kayak ada support systemnya gitu ya, kayak ada keluarga yang memangatin gitu ya. Jadi kadang-kadang walaupun di rumah itu istirahat tapi tetap tugas ya, nggak jalan-jalan gitu ya Kak Heling. Soalnya cuma seminggu di rumah kan, dan itu pun ya sebenarnya bisa aja kan, di pilkada juga kan kemarin, jadi ya Juga golput ya Kakak ya. Oke. Sip banget nih. Oh iya, kan mau udah nyaman kan sama tempat duduknya? Ya udah nyaman kok. Oke, langsung saja kayak kita mulai konselingnya. Bagaimana pada kali ini kan kita akan membahas action, outcome, sama ending ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan nih tentang tiganya. Action itu adalah suatu tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh karakter atau terjadi dalam cerita. Intinya itu kayak kita menggerakkan dalam cerita, menciptakan konflik dan memunculkan tantangannya. Nah, di outcome itu ada itu hasil atau konsekuensi dari tindakan action yang terjadi dalam cerita. Terus ending, bagian cerita yang mengungkapkan resolusi atau penyelesaian dari konflik utama tadi. Nah, jadi kita kan mau mereview ya kayak langkah-langkah apa yang bakal kakak ambil nanti dari hasil kuesioner dan angket yang telah diisi minggu lalu. Berdasarkan kuesioner yang udah kakak isi kemarin, menunjukkan bahwa kamu itu memiliki kecenderungan pada hal-hal yang berbau sosial. Jadi ya, karena kan kemarin udah diisi ya, dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil itu bahwa Kak itu lebih cenderung pada hal yang berada di bidang sosial. Kayak Kak itu lebih suka ngobrol, mendengarkan cerita seseorang, suka nonton juga ya Kak ya. Itu menunjukkan bahwa kakak ini lebih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Dari situ sudah kelihatan nih, ternyata kakak tuh memang lebih menyukai hal di bidang itu. Nah oke, Kak Nirwana, saya lihat nih kalau mendengarkan dan bercerita dengan orang tuh sangat excited ya Kak ya, kakak suka kan? Jadi itu sudah terlihat kalau kakak itu memang memiliki kecenderungan di bidang sosial itu, karena memang kakak tuh suka berhubungan dengan orang banyak gitu, kakak suka keramaian gitu. Oke nih Kak, menurut Kak Nirwana, apa nih tanggapan tentang hal ini? Iya sih, benar juga ya. Jadi berarti saya jadi lebih yakin kalau emang saya ini emang di sini gitu loh, passion saya. Ya jadi saya jadi lebih tahu, jadi saya bisa lebih matang kan nanti, karena ya berarti emang ini di sini ini saya gitu, dengan bakat saya. Oke, benar banget Kak. Jadi emang ya kakak tuh udah bagus banget sih Kak, kakak udah yakin dengan kemampuan dan minat kakak di bidang itu. Jadi sekarang kakak tuh tugasnya hanya kayak perlu mengembangkan lebih jauh lagi, lebih dalam, biar kemampuan kakak itu tuh dapat berkembang, nggak berhenti di situ aja. Nah, oke Kak, dari hasil kuesioner kemarin yaitu Kak Nirwana ini suka dengan keramaian ya, suka mendengarkan, excited, suka ngobrol dan bersuka cerita, dan percaya diri ketika berbicara depan orang. Nah, berarti dari hasil tes kemarin itu sudah menunjukkan kalau kakak itu memiliki minat dan bakat yang cenderung ke arah sana. Jadi kalau aku lebih nyari ya langkah-langkah yang dapat kakak lakuin itu, yang pertama
Kak Nirwana bisa sering berbicara di depan cermin nih Kak, untuk kayak melatih memperlancar speech kakak gitu. Jadi kan anggap aja cermin itu kayak orang lain. Jadi kakak sering berbicara di depan cermin kan kayak melatih speech kakak gitu ya. Terus ya bisa juga mendapat pelatihan dan pendidikan di bidang komunikasi atau meningkatkan keterampilan komunikasi. Kakak juga bisa aktif dalam kelompok atau organisasi. Dengan begitu kan kayak melatih hubungan sosial kakak ya, interaksi kakak kayak gimana. Terus iya, Kak Jo harus sering berinteraksi dengan lingkungan, jangan kayak diam di rumah aja. Jadi biar berkembang gitu kemampuan kakak itu. Terus bisa dengan mendengarkan cerita teman, jadi kayak teman cerita kakak dengerin, itu juga bisa. Terus kalian juga bisa berlatih dan belajar yang mengeluarkan bakat sosial kalian agar terus berkembang dalam membangun hubungan sosial dan baik. Terus menjaga keseimbangan hidup dan pekerjaan. Kakak juga harus mengenali diri sendiri. Terus kakak juga harus menjalin hubungan yang baik antar sesama, yang kayak kadang mana milih-milih gitu. Jadi semuanya berteman. Jadi kan itu mendapat membangun hubungan yang baik ya kak. Nah, dari hasil angket kemarin, memang Kak Nirwana itu minatnya di sini. Terus ya, saya mau nanya nih, Kak Nirwana pernah nggak sih punya ide karir apa yang ingin Kak Nirwana ambil sendiri gitu? Ya kalau dari ide karir sih saya kan kalau di setelah ini sekonsen sama kakak kan, kayaknya saya emang lebih ini kak, udah tahu gitu loh kalau saya mungkin pasti pengennya jadi konselor gitu. Istilahnya kayak orang yang mendengar gitu kan, mendengarkan. Jadi ide saya ya karir saya, jadi saya udah dari sekarang udah mulai belajar nih di bidang tersebut kayak gitu, karena kan saya kuliah BK kan kak. Terus saya selagi belajar, selagi mengembangkan yang ingin saya yang lain, bakat-bakat minat yang bakat-bakat saya yang lain juga gitu. Ya kebetulan juga ya kak, karena kan kebetulan dengan sepadan ya, sejalan dengan jurusan kakak ambil. Jadi kakak udah tau lah kayak bakal-bakal ilmunya gitu. Oke, bagus sih kak itu sebenarnya ide kakak itu. Jadi dari kebiasaan atau hobi kakak itu dapat kakak bisa menjadi seorang konselor, bisa juga jadi guru. Jadi bisa dua itu ya kak ya. Nah, pas sekali pokoknya dalam jurusan kakak itu. Nah, bisa nih mulai buat rencana kecil dari ini. Kita bisa mulai langkah-langkah awal seperti yang udah saya ceritain tadi ya, kayak langkah-langkah yang sudah sebutin tadi, ada beberapa langkah tadi. Nah, Kak Nirwana bisa melakukan langkah-langkah pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, gimana nih tanggapan Kak Nirwana tentang langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi? Ya saya sangat setuju sih kak, itu kan benar-benar ngebantu saya banget gitu nanti untuk ngembangin yang udah ada di saya gitu, jadi lebih berkembang gitu kan. Saya sangat setuju, boleh deh ntar saya ini ya, saya coba gitu deh. Bagus banget sih kak, saya sangat, pokoknya saya sangat setuju banget tentang hal itu. Jadi kakak bisa lah chatting saya gitu ya tentang nanya tadi itu kalau kakak kurang jelas. Oke. Berarti kakak udah pernah searching nggak sih kayak tentang profesi guru, profesi konselor itu atau guru itu? Sudah sih, dari sebelum saya masuk ke jurusan ini pun saya kayak sudah ini searching lah tentang dengan konseling itu. Jadi kakak benar-benar udah kayak udah mempersiapkan gitu ya, udah ada bekal gitu, udah benar-benar udah matang gitu ya. Nah bagus nih, berarti Kak Nirwana emang sudah mulai menyusun perencanaan karir kakak dengan mencari-cari ketika konselor itu gimana, di bidang konselor kayak gimana gitu. Jadi mungkin apakah Kak Nirwana ada kendala atau kekhawatiran dalam mulai langkah-langkah ini? Ya sih kak, saya ini kadang apalagi ikut organisasi gitu kan, atau bisa ikut volunteer gitu. Saya ini takut loh karena kan kayak pikiran saya ini rada takut untuk mencobanya gitu. Takut nanti kayak gini kayak gitu. Itu sih yang di situ saya agak khawatir di situnya, takut lah untuk nyobanya gitu loh, masuknya gitu loh kak. Kakak tuh takut ya kayak buat mulai gitu ya. Karena emang sih Pak, ini kan pertama bagi Kak Nirwana ya. Kak Nirwana itu masih kurang percaya diri dan gak yakin tentang apa kemampuan kakak dan diri kakak itu gimana. Yang bakal kakak pilih itu bakal mendapat hasil yang sesuai apa enggak gitu ya. Asalkan Kak Nirwana itu bersungguh-sungguh ya, semua pasti bakal lancar Kak. Dan kakak tuh jangan pernah takut gagal sebelum kakak mencoba. Kakak tuh harus jangan takut gagal, jangan takut mencoba juga. Jadi kakak tuh
kalau belum tahu hasilnya ya coba dulu, jadi kan jangan mikirin hasilnya dulu lah, ya sih dipikirin, tapi kan kalau kakak nggak nyoba kakak nggak bakal tahu kan nanti ke depannya itu bakal kayak gimana kalau nggak nyoba itu. Nah intinya jangan pernah takut kalau untuk mencoba, kita juga tuh harus yakin pada apa yang udah dipilih dengan diri kita itu. Jadi kok sebisa mungkin kita matengin nih, jangan jangan aduh aku takut ragu, jangan, pokoknya harus yakin dan sungguh-sungguh itu kan, yang pertama harus sungguh-sungguh dalam mengembangkan itu semua ya, harus yakin pokoknya. Oke, jadi pada kali ini kita sudah selesai ya kak ya membahas tentang langkah-langkah apa yang bakal diambil, dan kita sudah selesai membahas dari hasil angket dan atau kuesioner yang telah lalu kita kerjakan itu. Nah dan sekarang dapat diambil kesimpulan ya kak, pada pertemuan terakhir ini tadi kan udah dibilangin ya kalau Kak Nirwana itu pengen jadi konselor gitu ya untuk karirnya, dan langkah-langkah yang Kak Nirwana itu kan sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Nah gimana nih Kak Nirwana dari hasil konseling kita hari ini, apakah sudah cukup jelas untuk Kak Nirwana? Sangat jelas sih kak. Sudah cukup ya kak ya. Bagus nih, udah ada apa pencerahan gimana memulai langkah karir Kak Nirwana, jadi bagus sih udah kayak ditata dari sekarang. Baik, mungkin sesi konseling terakhir kita kali ini sudah cukup sampai sini saja ya kak ya. Dan saya selaku konselor akan terus membantu dan mendukung Kak Nirwana dalam memilih karir ini. Dan saya berharap Kak Nirwana tuh selalu optimis dalam menjalankan semuanya, jangan pesimis. Karena apa yang telah Kak Nirwana pilih itu kakak harus selalu yakin, jangan takut gagal, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi harus yakin dan mencoba gitu ya kak ya, karena selagi kita belum memulai kita tuh nggak bakal tahu gimana kedepannya itu kalau kita takut-takut terus. Oke baik, mungkin ini sesi konseling terakhir kita ya kak. Jadi saya berterima kasih kepada Kak Nirwana sudah memilih saya sebagai dan sudah mempercayai saya sebagai konselor kakak dalam membantu kakak memecahkan masalah karir ini. Sebelumnya apabila saya ada salah baik ucapan maupun tindakan saya kepada Kak Nirwana, saya mohon maaf ya kak ya. Oke, makasih kak. Iya, makasih juga ya kak. Saya juga makasih banyak. Akhirnya saya jadi yakin, saya jadi bisa merencanakan proses karir saya ini bisa jadi lebih matang gitu loh. Udah mengikuti sesi konseling ini. Saya makasih banyak juga. Oke, saya senang sekali sih kak bisa dipilih kakak nih buat jadi konselornya. Makasih banget ya kak. Iya kak. Oke, baik. Makasih ya kak. Makasih